Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Seperti apa pergerakan rupiah di awal pekan ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Treasury Research Analyst BNI, Puguh Andik. Selamat pagi, Mas Puguh. Selamat pagi, Mbak Gita. Baik, Mas Puguh, ini kebijakan PPKM kembali diperpanjang. Bagaimana dampaknya ke perkembangan pergerakan rupiah hari ini? Ya, memang kalau kita lihat justru hal ini harusnya menjadi sesuatu yang positif gitu ya untuk jangka panjang. Ya mungkin kalau jangka pendek rupiah akan cenderung tertekan gitu ya, karena memang kondisi COVID di dalam negeri cenderung mengalami kenaikan gitu ya. Kalau kita bicara Sabtu kemarin kasus harian juga sudah di atas 1.000. Sebenarnya memang PPKM ini harus diperpanjang, bahkan mungkin sudah saatnya juga cenderung diperketat gitu ya untuk di beberapa daerah, terutama yang cenderung mengalami lonjakan kasus COVID seperti itu. Baik, nah ini kalau kita lihat juga perkembangan kasus COVID nasional yang kembali naik, apakah akan menjadi pelemah pergerakan rupiah hari ini? Ya memang kalau kita lihat ya memang kondisi COVID dalam negeri juga mengalami kenaikan gitu ya, ini juga memang akan menjadi salah satu sentimen juga yang melemahkan pasar, apalagi kalau kita bicara kasus Omikron beberapa hari terakhir juga transmisi lokal juga mengalami kenaikan gitu ya, ini juga menjadi kekhawatiran juga di pasar yang ada potensi bahwa ini akan cenderung menekan rupiah. Namun kalau kita bandingkan di dalam negeri dengan di luar negeri, apalagi di kawasan Asia Tenggara juga Indonesia masih menjadi salah satu yang terbaik gitu ya, sehingga memang kalaupun rupiah melemah, pelemahannya kemungkinan besar akan terbatas. Baik, ini para investor juga sedang menanti rilis data neraca perdagangan domestik yang akan dirilis BPS hari ini. Bagaimana analisa Anda? Apakah ini akan kembali surplus? Ya, kalau kita melihat perkembangan terakhir gitu ya, dengan naiknya harga-harga komoditas, terutama harga komoditas ekspor kita, ada potensi sebenarnya kita akan kembali surplus gitu ya dari ekspor kita gitu ya, dibandingkan dengan impor. Mungkin kira-kira range-nya masih akan di atas 3 miliar US dollar gitu ya untuk surplusnya sendiri gitu ya. Dan memang kalau kita bicara secara historis gitu ya, memang biasanya di bulan Desember impor kita akan meningkat lebih cepat daripada ekspornya gitu ya, sehingga memang akan sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan November lalu gitu ya. Namun kalau memang neraca perdagangan kita kembali surplus hari ini, kemungkinan besar rupiah akan memangkas pelemahannya lah, karena memang pagi ini cenderung dibuka melemah juga gitu. Baik, investor juga masih akan memantau perkembangan kebijakan yang akan dilakukan Bank Sentral, di mana RDG Bank Indonesia akan digelar pekan ini. Apakah BI akan kembali menahan suku bunga acuan? Bagaimana prediksi dari Anda? Ya, kalau kita bicara di awal tahun ini, sepertinya BI akan kembali menahan suku bunga gitu ya, apalagi kalau kita mengacu pada rilis data inflasi gitu ya dari dalam negeri di akhir tahun lalu, kita masih di level 1,87, ini masih di bawah level target BI gitu ya, minimal 2% sampai 4% gitu ya, atau 3 plus minus 1% gitu ya. Dan ini memang untuk kondisi saat ini BI sebenarnya belum punya reason yang cukup kuat gitu ya untuk menaikkan suku bunga. Jadi kemungkinan besar suku bunga akan cenderung ditahan gitu ya. Namun pasar akan memperhatikan komentar-komentar BI gitu ya dalam menanggapi komentar-komentar terakhir juga dari Fed yang kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga 3 kali di tahun ini, meskipun beberapa waktu lalu juga ada beberapa anggota Fed yang mengatakan kemungkinan besar bisa sampai 4 kali, lalu ada pemangkasan balance sheet juga, ini juga yang akan menjadi perhatian pelaku pasar. Baik, sentimen apa lagi Mas Puguh yang akan mempengaruhi pergerakan rupiah hari ini selain kebijakan bank dan juga rilis data perekonomian domestik? Ya mungkin perlu diperhatikan juga kecenderungan kenaikan ini ya, harga komoditas secara global gitu ya, di mana rilis terakhir gitu ya, harga minyak dunia naik kembali mendekati $84 per barel, batu bara juga mengalami kenaikan, ini men-trigger gitu ya kekhawatiran bahwa inflasi secara global akan cenderung tinggi di tengah semakin hawkishnya Fed, ini juga akan menjadi salah satu penekan dari rupiah gitu ya. Namun dari sisi positifnya, kasus COVID domestik seperti yang saya bilang tadi masih cukup baik kita dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Di dalam negeri juga kondisi ekonominya cukup baik gitu ya di bulan terakhir 2021 kemarin gitu ya, sehingga memang kondisinya masih cukup berimbang gitu ya di dalam negeri maupun di luar negeri. Mungkin kalau kita bicara besok akan ada lelang SBN gitu ya, kalau ternyata minat investor masih cukup tinggi, dan harusnya memang cukup tinggi kita berkaca lelang SBN 2 pekan lalu 77 triliun incoming bid, SBSN pekan lalu juga sekitar 55 triliun incoming bid, kemungkinan besar pekan ini juga masih akan tinggi peminat, dan ini kemungkinan besar juga akan menjadi pendongkrak pergerakan rupiah kalau minat investor kembali tinggi seperti itu. Baik, untuk pergerakan rupiah terhadap sejumlah mata uang di Asia pagi ini seperti apa?
Ya kalau kita lihat memang rupiah kemungkinan besar memang mengalami pelemahan gitu ya, dibandingkan dengan ISG. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, mungkin rupiah juga berpotensi mengalami pelemahan gitu ya. Salah satunya dengan Japanese yen gitu ya, di mana memang yen akan cenderung mengalami penguatan di tengah pasar yang bermain aman gitu ya, di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga Fed gitu ya. Di satu sisi juga mungkin rupiah akan cenderung melemah dibandingkan dengan Malaysian ringgit gitu ya, di mana harga minyak mentah dan juga CPO yang terus mengalami kenaikan ini akan menguntungkan Malaysia juga sebagai net eksportir kedua komoditas tersebut gitu ya. Mungkin dibandingkan dengan Thailand baht juga rupiah juga akan mengalami pelemahan. Dengan mata uang China gitu ya, Chinese yuan, kemungkinan besar rupiah juga masih akan dalam tekanan seperti itu. Baik Mas Pugu, terima kasih atas informasinya. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Pemirsa, itu tadi